Oke, sobat-sobat Mas Wim. Jadi pada hari ini kita akan adakan sosial eksperimen ya terkait dengan sejarah G30 SPKI. Kita akan lihat ya adik-adik ini seberapa literasinya dan juga seberapa terikat secara emosional. Oke, di sini akan ada 5 peserta ya. Jadi lihat ini di sana. Ya, di sana akan ada 15 nama. Ya, kita akan uji. Ini paling gampang kok. Ya, akan ada 15 nama. Tugas kalian adalah mencocokkan foto yang ada di sini, sana. Ya, kita lihat seberapa literasi kalian untuk itu. Cuman mana? Itu. Oke. Enggak apa-apa, enggak ke sana enggak apa-apa. Ya wes, ayo. Ini siapa ya? Ya, saya lali. Saya balik. Jadi dari 15 nama yang ada di situ, yang salah cuma 4. Jadi 11 nama itu benar dan tokoh-tokoh yang pentingnya itu juga benar semua. Oke. Ya kalau menurut saya dia yang nyebabin karena kan gerakannya aja yang gerakin kan dia dari ketuanya PKI kan. Jadi saya berasumsi PKI yang nyebabin. Ini melibatkan agen-agen rahasia asing termasuk MI6 dikarenakan MI6 juga terlibat dalam perang dingin dan konfrontasi Indonesia Malaysia peristiwa G30 SPKI. Kan salah satu alasan pemberontakan G30 PKI itu adalah menggulingkan kedudukan Soekarno. Indonesia itu tidak berpihak kepada blok manapun alias non blok, tetapi ketika di zamannya Soekarno cenderung agak ke kiri atau ke arah komunis. Saya memilih logo ini karena simbol komunis yang identik dengan PKI, sekaligus mewakili Tiongkok yang dituduh terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Sebelum kita bikin acara ini, kan kalian pasti belajar nih akhirnya kan. Kalian familiar nggak dengan sejarah G30 SPKI? Yang familiar angkat tangan, yang tidak usah angkat tangan. Ini jawaban jujur aja. Yang familiar angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, yang lainnya enggak ya? Lainnya nggak paham. Oke, siapa di antara kalian ketika kita bicara tentang G30 SPKI itu merasa bahwa oh itu peristiwa masa lalu yang kelam dan menyedihkan? Coba angkat tangan. Atau yang ya sudah mek lewat begitu saja gitu. Siapa yang merasa masih menyimpan rasa sedih? Oh kita dulu pernah bunuh-bunuhan ya gitu. Ada? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang saya tanya di sini, siapa di sini yang benci sama PKI? Kamu? Angkat tangan dong. Oke, 1 ternyata yang benci PKI. Oh 2. Ayo, angkat tangan dong, angkat tangan dong. Nah, oke, 2. Benci ya tadi ya. Oke, sekarang disapa di antara kalian di sini yang benci sama Orde Baru. Pak Harto dan rezim Orde Barunya siapa yang benci? Gak ada. Oke, menarik. Oke ya. Jadi gini, bolo-bolo. Jadi di sini memang bisa dilihat bahwa keterikatan emosional Gen Z terhadap peristiwa G30 SPKI itu sudah beda jauh dengan generasi baby boomers. Jadi baby boomers itu generasi yang lahir di tahun 50-an, 60-an, 70-an. Itu ketika berbicara tentang G30 SPKI itu sesuatu yang sangat masuk di hati dan bahkan kebenciannya masih berlanjut sampai sekarang. Kalau di generasi kita yang milenial, gimana? Kalian gimana? Punya rasa yang mendalam dan benci itu kerasa? Benci sama PKI apa Orde Baru? Sama siapa? Benci PKI. Oke. Ini yang baby boomers ini. Benci dengan ya, artinya enggak gini, G30 SPKI ini sesuatu yang masuk ke hati enggak menurut Anda? Oke, lebih kebenciannya ke PKI apa Orde Baru? lebih bencinya ya karena di PKI kan nggak ngalamin ya, karena ya pasti dong. Nah itu cuman kalau di Orde Baru kebenciannya ada ya karena memang ngalamin sendiri. Oh, berarti pas 98 itu sorak-sorak ya? Wih, Pak Harto turun gitu ya? Masih SD juga sih. Oke. Tapi yang pasti saya tahu bahwa di generasi saya itu rasa emosionalnya tidak sebesar generasi sebelumnya ya. Sepakat ya? Ya. Semakin ke bawah, semakin kalian semakin terputus seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya kira-kira siapa sih yang benar-benar jadi dalangnya G30 SPKI menurut kalian? Jadi teori tentang siapa yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI itu sebetulnya ada banyak teori, tidak hanya satu teori saja. Jadi teori yang pertama adalah siapa yang bertanggung jawab? Ya PKI itu sendiri. Dan ini adalah tidak perlu dijelaskan terlalu dalam karena ini sudah menjadi kesepakatan nasional. Ya kalau kita tanya, ya PKI pelakunya.
bukan hanya kesepakatan nasional, faktanya memang PKI. Ayo, sekarang yang menculik jenderal-jenderal siapa? Ya memang orang PKI kan? Itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jadi secara fakta dan secara kesepakatan, PKI memang bertanggung jawab terhadap itu. Nah makanya sekarang kan juga mulai ada ide-ide yang seolah-olah PKI itu kambing hitam, PKI itu nggak bersalah gitu kan. Yang bersalah adalah si ini si itu. Wah itu udah ngawur. Karena itu fakta yang tidak bisa ditolak ya. PKI memang terlibat dalam peristiwa ini. Nah pertanyaannya, ini PKI aja atau juga ada otak-otak lain di belakangnya kan itu? Oh ini menarik ini. Nah ini salah satu, saya punya buku yang bagus ya. Dari Gestapo ke Reformasi, karyanya Pak Salim Said. Saya sangat mengagumi beliau. Di sini ada banyak teori ya. Cuman ada teori yang di sini yang sangat masuk akal. Jadi sebetulnya PKI ketika menculik jenderal-jenderal itu sebetulnya nggak niat bunuh ya, tapi niatnya adalah membaiat. Oh nggak baiat? Ya sumpah setia. Nah jadi gini, ini sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya. Kenapa ada pemberontakan PKI? Ya, jadi itu kan pada saat tahun 60-an PKI itu salah satu partai paling besar di Indonesia. Yang bahkan diperkirakan kalau nanti ada pemilu itu PKI bakal menang. Pada saat itu kalian tahu nggak yang paling benci sama PKI itu kelompok siapa? Oke, kelompok agama ya. Terus ada lagi TNI. TNI yang apa dulu? Angkatan Darat, betul ya. Karena apa? TNI apalagi Angkatan Darat itu kan nasionalis ya. Sementara komunis itu tidak mengenal paham nasional. Kalian tahu nggak? PKI itu komunitas internasional dia. Nah makanya bagi TNI Angkatan Darat yang sangat nasionalis itu sesuatu yang tidak bisa terima. Nah kelompok agama ya sama ya. Kelompok agama karena memang komunis itu banyak yang ateis, walaupun sebetulnya komunis itu tidak selalu ateis juga ya, tapi pada saat itu memang ada kebencian antara dua kelompok itu. Karena apa? Komunis itu kan sangat berpihak pada buruh ya. Komunis itu nggak suka sama tuan-tuan tanah. Nah pada saat itu yang menguasai tanah dalam bentuk besar itu banyak dari kalangan-kalangan kiai ya, kiai dengan pondok pesantren. Nah itu banyak mau direbutin itu. Nah makanya di situ tensinya. Nah kembali ke itu, ketika PKI ini menjadi sangat besar dan waktu itu kan Bung Karno kan memutuskan tidak mau pemilu dulu. Nah tapi Bung Karno pada saat itu ada yang tahu nggak kondisinya kenapa? Pada saat itu Bung Karno sakit, sehingga ketika sakit nanti harus digantikan. Nah ini banyak yang khawatir nanti PKI akan mengambil alih negara. Nah pada saat itu muncul isu yang namanya Dewan Jenderal. Pernah dengar Dewan Jenderal? Jadi Dewan Jenderal itu ada isu yang menyatakan bahwa jenderal-jenderal elit Angkatan Darat itu mau menggulingkan pemerintahan Bung Karno. Kemudian sebelum menggulingkan itu ada beredar gosip bahwa Dewan Jenderal itu akan nyikat PKI dulu, akan disikat ya. Jadi ketika Bung Karno digulingkan nanti PKI akan disikat. Nah makanya pemimpin-pemimpin PKI ini berpikir daripada kita disikat duluan, kita sikat duluan dia. Dan sebetulnya perintahnya adalah apa? Menculik orang-orang jenderal-jenderal yang dianggap masuk Dewan Jenderal. Jadi kayak Ahmad Yani, Nasution, Panjaitan itu masuk dalam orang yang dicurigai masuk ke Dewan Jenderal. Dia harus diculik supaya dibawa ke Bung Karno. Mau diapakan kira-kira? Ya itu tadi dibaiat, sumpah setia, kamu nggak akan mengkhianati Bung Karno, gitu loh ceritanya. Nah cuman di tengah jalan terjadi tanda kutip kecelakaan karena perintahnya pada saat itu nggak jelas. Perintahnya kan bawa hidup atau mati. Akhirnya sebetulnya pengennya hidup aja gitu kan, tapi karena waktu itu Ahmad Yani melawan, Panjaitan melawan, terus siapa yang dibunuh, Haryono melawan, S. Parman dibunuhnya di Lubang Buaya ya. Jadi tiga itu melawan, akhirnya dibunuh di rumahnya masing-masing. Nah sementara jenderal lainnya kan ditangkap biasa kan, bawa ke Lubang Buaya. Tapi begitu tahu, waduh tiga jenderalnya kok mati, wes PKI berpikir wah ini gagal ini kita misinya. Akhirnya ya wes sekalian dibunuh sekalian aja semua, gitu loh ceritanya. Jadi memang ada indikasi bahwa yang terjadi di penculikan itu ya kecelakaan, nggak sampai pengen bunuh sebetulnya PKI. Ini menurut teori yang ada di sini, walaupun banyak teori ya. Jadi kembali teori pertama PKI yang bertanggung jawab. Oke. Teori kedua adalah di balik pemberontakan ini juga ada tangan-tangannya TNI ya, karena pada saat itu TNI juga terjadi perpecahan. Jadi ada angkatan tua, angkatan muda. Yang angkatan muda ini nggak suka sama angkatan-angkatan tua yang golongannya Nasution, Panjaitan dan sebagainya. Karena dianggap apa? Mereka jenderal yang elit, hidupnya bermewah-mewah, korup menurut mereka loh ya seperti itu. Dan kemudian membahayakan ya mau ambil alih kekuasaan gitu kan. Nah yang nggak suka adalah apa? Ini angkatan udara. Karena dia juga dianaktirikan dan dekat sama PKI. Termasuk perwira-perwira yang muda kayak Pak Harto. Padahal itu nggak suka sama golongannya si Ahmad Yani dan sebagainya. Nah jadi ada teori yang mengatakan bahwa ya mereka pun akhirnya bersekongkol mendorong supaya PKI itu segera mengeksekusi itu. Oke. Jadi itu ada di bukunya salah satunya The Rise of Indonesian Communism ya, karyanya Ruth McVeigh gitu. Kemudian yang ketiga, ada teori ketiga yang bertanggung jawab dalangnya PKI dan ya kita tahu tadi sudah ceritakan bahwa Presiden Soekarno itu di tahun 60-an dia semakin dekat ke blok komunis. Nah sebetulnya dari awal Bung Karno itu maunya ya nggak ngeblok. Tapi kenapa semakin dekat ke kiri? Ya karena Bung Karno merasa bahwa Amerika sama Inggris ini
merongrong dia. Bahkan Bung Karno itu pernah diperhinakan waktu ke Washington DC ya oleh Presiden Amerika waktu itu Eisenhower. Nah pada saat itu Bung Karno akhirnya mangkel. Sementara Bung Karno datang ke Moskow, ke Rusia, ke Cina, disambut, dielulukan seperti itu. Di Vietnam seperti itu. Ya siapa orang yang nggak di Barat kamu disepelekan, tapi begitu di negara-negara komunis kamu disambut luar biasa. Ya secara manusiawi wajar dong, akhirnya Bung Karno ya akan lebih apresiasi sama yang komunis. Nah, dan Bung Karno pada saat itu akhirnya muncul dengan ide yang namanya Nasakom. Pernah dengar Nasakom? Bung Karno punya cita-cita untuk menyatukan nasionalis, agamis, komunis. Yang mana di saat itu di dunia itu hal yang mustahil. Karena ada blok barat, blok timur. Bung Karno ingin tampil bahwa aku lo bisa menyatukan semua. Sementara PKI ini juga pinter menjilat Bung Karno. Jadi teorinya gini, sebetulnya bukan Bung Karno itu dalang semua ini, tapi minimal Bung Karno itu tahu akan terjadi dan dibiarkan. Nah makanya kalau kalian ada yang pernah nonton filmnya gitu terus PKI nggak? Kalau masih ingat ya, waktu itu kan Bung Karno ditelepon, dibilang bahwa jenderal-jenderal sudah dibunuh. Jawabannya Bung Karno apa? Jawabannya Bung Karno adalah lumrah, di dalam revolusi itu lumrah. Jadi Bung Karno kemungkinan tahu, tapi itu versi film ya. Tapi versi kenyataannya juga ada informasi yang seperti itu. Bahkan kalau nanti di YouTube silakan ya dilihat ya, ketika Bung Karno diwawancarai oleh Cindy Adams. Cindy Adams itu wartawan dari Amerika. Ditanyain, apakah Anda tahu peristiwa itu akan terjadi? Coba reaksinya, lihat mukanya, reaksinya Bung Karno lihat. Dan sebagai presiden kayaknya juga sangat mungkin kan kalau beliau itu tahu segala yang akan terjadi. Ya, jadi itu teori ketiga. Teori keempat adalah, nah PKI dibalik itu adalah, nah Soeharto, Pak Harto presiden kedua ya. Jadi memang ada beberapa kesaksian dari salah satu jenderalnya yang dibalik peristiwa penculikan itu, Umar Dhani, juga mengatakan bahwa Bung Karno seperti itu, termasuk Letkol Untung. Jadi Letkol Untung itu dulu temannya Letkol Untung itu kan, kalian tahu ya, jadi peristiwa itu yang bertindak di lapangan itu adalah pasukan Cakrabirawa ya. Pemimpinnya siapa? Tahu? Letkol Untung. Nah sebetulnya Untung itu ya temannya Pak Harto dulu kan, nah, seperti itu. Tapi intinya gini, bahwa Pak Harto terlibat secara langsung itu tidak ada bukti secara langsung. Tapi yang pasti Pak Harto dapat manfaat ya. Setelah Bung Karno terguling, akhirnya Pak Harto naik ya. Itu. Terus teori ke berikutnya MI6 sama CIA ini jelas Amerika sama Inggris punya kepentingan ya, karena ya khawatir ketika Bung Karno, apalagi Bung Karno sudah bikin poros Jakarta, Beijing, Pyongyang waktu itu, Korea Utara ya. Jadi memang semakin ke kiri-kirian ini harus segera dijatuhkan. Jadi bahkan keterlibatan Inggris itu secara jelas dijelaskan dalam buku ini ada, jadi Britain Secret Propaganda of War ya. Jadi itu jelas MI6 masuk mengkondisikan supaya ini terjadi. Apakah berita isunya bahwa Dewan Jenderal itu muncul bisa jadi juga dari agen-agen MI6 untuk memprovokasi. Nah CIA pun sama ya, jadi ada beberapa buku yang saya punya itu ada di Logi, buku karyanya Peter Dale Scott itu juga CIA memang terlibat. Bahkan CIA itu punya file yang baru bisa dibuka setelah 30 tahun. Di situ juga dituliskan bahwa CIA itu ya memang terlibat dalam peristiwa PKI. Oke, kemudian apa? Partai Komunis Tiongkok. Nah sebetulnya disampaikan nama Salma tadi benar. Sela Sela Salma. Namanya mirip-mirip. Ini sampaikan nama Sela tadi benar. Jadi Partai Komunis Tiongkok itu bukan dalam hal langsung turun langsung, tapi merestui ya. Karena memang beberapa bulan sebelum peristiwa itu, Aidit, ketuanya PKI itu dipanggil ke Beijing ya. Jadi intinya ada, jadi itu ada di buku Kudeta 1965. Saya punya bukunya, karyanya Victor M. Fitch itu ya. Jadi dikatakan bahwa jenderal-jenderal itu potong aja kepalanya. Kalau kepalanya dipotong, mereka semua akan runtuh. Katanya sih Mao Zedong seperti itu. Mao Zedong itu adalah pemimpin komunis Cina ya pada saat itu ya. Jadi pemimpin komunis besar di Cina. Nah, kalian tahu nggak? 1 Oktober itu juga hari jadinya Tiongkok. Nah, makanya jadi ini bukan kebetulan ketika itu dilakukan tanggal 30 September. Karena ketika dilakukan tanggal 30 September, TNI Angkatan Darat tumbang. Tanggal 1 Oktober harapannya Indonesia bisa dideklarasikan menjadi negara komunis. Nah, seperti itu. Nah, berarti siapa dalangnya dong? Dalangnya siapa? Nah, makanya muncul yang terakhir ada teori konjungtural ya, teori konjungsi. Teori mengatakan bahwa semua itu terlibat dan dalam situasi itu akhirnya berkumpul dalam satu situasi yang sama, akhirnya meletuslah. Nah, gitu ya. Jadi ini sebagai ya nasihat dari saya. Kalian generasi muda, Gen Z, kan Bung Karno pernah mengatakan apa? Jas merah. Ada yang tahu? Pernah dengar Bung Karno ngomong kayak gitu? Jas merah maksudnya Bung Karno adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Artinya apa yang terjadi di masa lalu, peristiwa pembantaian, artinya itu adalah peristiwa yang kita tidak boleh lupakan, tapi kita harus bisa memaafkan. Kalau generasi-generasi yang lama itu, yang generasi sebelum saya, penuh emosional, agak susah ya. Bapak-bapak kalian, mbak-mbak agak susah ditekuk. Terserah mereka akan simpatinya ke Pak Harto kayak apa Bung Karno, itu sudah seperti itu. Yang Gen Z ya, jangan kebawa dendam masa lalu ya, harus bisa menjadi pihak yang saling memaafkan. Jadi tidak ada gunanya. Karena gini loh, apapun yang terjadi di masa itu, kita semua kan korban.
Korban apa coba? Korban namanya korban ideologi. Ya, yang satu ada kapitalis, ada komunis, bunuh-bunuhan hanya gara-gara ideologi padahal sesama orang Indonesia. Ya, kalian tahu Korea? Ada berapa macam Korea? Korea Utara atau Selatan? Ya, Korea Selatan itu demokrasi, ya Korea Utara komunis. Padahal podo-podo wong Korea nih, bosone ya boso Korea, nama-namanya juga nama-nama Korea semua. Tapi bunuh-bunuhan hanya gara-gara satu ngeblok Amerika, satu ngeblok Soviet. Jadi yang terjadi di masa lalu cukup sebagai pembelajaran, tapi dendamnya, kebenciannya jangan dilestarikan. Jadi mumpung kalian di sini, ingat-ingat ya, nasihat dari saya, sejarah jangan dilupakan, tapi kebencian harus dikubur. Ya, apapun yang terjadi kita semua sama-sama korban politik. Ya, makanya Bung Karno mengatakan apa? Perjuanganmu nanti akan lebih berat daripada perjuanganku. Karena perjuanganku, Bung Karno dan kawan waktu itu adalah melawan penjajah, lawan orang asing. Perjuangan kalian akan lebih berat menghadapi bangsa sendiri. Itu dari saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya, sosial eksperimennya juga ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.